Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian kawan-kawan gua? Masih jomblo? Kali ini izinkan gua menghabiskan waktu kalian dengan sebuah film berjudul Sputnik tahun 2020 yang menceritakan seorang dokter yang mengobati pasiennya yang terkena parasit luar angkasa. Mau tahu kelanjutannya? Yuk pencet dulu tombol subscribe dan bel notifikasinya agar kalian dapat update terbaru dari channel gua. Dan jika kalian suka, kalian bisa tekan tombol like. So, thank you, syukron, kamsahamnida, kamsia, dan arigato. Let's start to intro. Scene diawali dengan adanya dua astronot yang berada di luar angkasa yang sedang menuju ke bumi alias pulang ke rumah. Ketika mereka saling membahas agenda apa yang akan mereka lakukan setibanya di bumi, tiba-tiba kapsul yang mereka tunggangi terkena masalah. Namun syukurnya masalah tersebut hanya sebentar, hingga kemudian para astronot tersebut melihat sosok makhluk dari luar jendela. Dan ternyata masalah pada kapsul mereka disebabkan oleh makhluk tersebut. Lalu kemudian makhluk itu pun berusaha memasuki kapsul mereka. Scene berganti ketika kapsul astronot berhasil mendarat di bumi. Lalu ada seorang warga mencoba mengecek kapsul tersebut, namun naasnya kapsul itu datang dalam keadaan yang sudah hancur. Di sana terdapat seorang astronot yang udah nggak berkepala, lalu beruntungnya masih ada satu astronot yang berhasil selamat. Kemudian scene berpindah kepada seorang wanita yang tengah duduk di sebuah kursi. Wanita itu adalah seorang dokter yang sedang duduk di bangku persidangan Kementerian Kesehatan. Ia akan disidang dikarenakan ia sudah mengobati pasiennya dengan cara yang ekstrim, dan wanita itu bernama Tatina Yurivna. Lalu persidangan pun diakhiri dengan dipecatnya Tatina dari pekerjaannya. Di saat Bu Tatiana berada di loket, terdapat seorang bapak-bapak yang menghampiri Bu Tatiana. Bapak-bapak tersebut bernama Semiradov. Lalu Pak Semiradov menawarkan kepada Bu Tatiana sebuah pekerjaan, yaitu Bu Tatiana harus menyelamatkan seseorang pasien yang berada di tempat penelitian Pak Semiradov. Lalu Bu Tatiana pun menerima pekerjaan tersebut. Kemudian Bapak Semiradov dan Bu Tatiana pun dijemput oleh helikopter. Gila, ini pasiennya kayak gimana ini sampai dijemput helikopter? Dan selang beberapa waktu akhirnya mereka mendarat di Kazakhstan, Uni Soviet. Kemudian scene berganti kepada orang yang sedang diterapi dan nyatanya orang tersebut adalah astronot yang berhasil selamat. Dan di sini nih, astronot tersebut memperkenalkan namanya sebagai Robert Duvall. Dan astronot ini mengalami lupa ingatan ketika berada di kapsul tersebut. Jadi dokter terapi tersebut yang bernama Pak Regel mencoba mengobati ingatan Pak Robert di balik ruangan interogasi militer. Lalu kini bagian Bu Tatiana untuk mengecek keadaan Pak Robert. Kemudian Bu Tatiana menemukan sebuah mainan. Dan nyatanya Pak Robert menyukai mainan. Udah gede juga. Dan tatkala terapi itu sudah selesai, Bu Tatiana pun beranggapan bahwa penyakit Pak Robert tidak begitu berbahaya. Jadi ia memutuskan untuk kembali pulang. Namun karena hari sudah gelap, keberangkatan Bu Tatiana pun tertunda hingga esok pagi. Lalu scene berganti di kamar Bu Tatiana, di mana ia diajak Pak Semiradov. Ayo diajak apa yo? Tentunya diajak ikut ke labnya. Kemudian terlihat bahwa Pak Semiradov sedang menunggu sesuatu sambil melihat ke arah jamnya. Dan tiba-tiba sebuah CCTV di lab tersebut yang mengarah kepada Pak Robert menampilkan bahwa Pak Robert sedang tersedak. Dan Pak Robert pun memuntahkan darah dan keluarlah sesuatu seperti lintah dari mulutnya. Namun di sini Pak Robert tidak mengetahui dalam tubuhnya terdapat lintah. Karena setiap lintah itu keluar, kesadaran Pak Robert pun menghilang. Dan ternyata lintah itu lebih mirip ke alien, cuman seperti parasit yang menghinggap di tubuh Pak Robert. Lalu kemudian karena hal itu, Bu Tatiana pun memutuskan untuk membantu Pak Robert dan tidak jadi pulang. Kemudian mulailah Bu Tatiana mencari data dan riset Pak Robert dibantu dengan Pak Rigel. Dan fakta yang mengejutkannya adalah parasit itu telah menjalin hubungan dengan Pak Robert. Karena hubungan tersebut, Pak Robert memiliki kemampuan regenerasi atau pengobatan diri lebih cepat dan bertenaga. Lalu mulailah Bu Tatiana melakukan riset dengan menekan emosional Pak Robert. Dan di sini juga Bu Tatiana membeberkan bahwa Pak Robert memiliki anak hasil zina dan menyukai sebuah lagu.
Dan akhirnya Pak Robert dipindahkan ke sebuah kamar agar untuk menenangi perasaan kesalnya terhadap Bu Tatiana. Dan Bu Tatiana datang serta berkata bahwa Bu Tatiana sengaja menekan emosi Pak Robert karena untuk riset. Lalu scene berpindah ke malam hari, di mana kita mendapati sebuah fakta bahwa parasit itu keluar setiap jam 2 malam. Dan saat itu Bu Tatiana mencoba mempelajari si parasit, hingga tak sengaja ia menggaraki sebuah mainan kesukaan Pak Robert. Karena hal itu, Bu Tatiana berpikir bahwa parasit itu bisa dikendalikan oleh Pak Robert, dan mencoba untuk masuk tanpa dihalangi kaca anti peluru, dan mengenakan pakaian pelindung. Kemudian tiba-tiba Bu Tatiana tidak sengaja terjatuh dan membuat makhluk itu mengamuk. Lalu Bu Tatiana sedikit shock dan scene berganti di kamar Bu Tatiana yang sedang ditemani Pak Semiradov. Bu Tatiana menganjurkan untuk membawa Pak Robert ke Moskow untuk diobati secara maksimal. Namun Pak Semiradov tidak mengizinkannya dengan alibi bisa membahayakan orang banyak dengan parasit tersebut. Kemudian Bu Tatiana pun kembali meriset tentang parasit tersebut. Dan ternyata ada sesuatu yang mempengaruhi parasit tersebut sehingga terdeteksi di tubuh Pak Robert. Mengingat tubuh parasit kini sudah menjadi satu dengan Pak Robert, lalu Bu Tatiana merasa curiga terhadap Pak Regel dan bertanya, apa yang kau berikan pada dia? Pertanyaan itu dikarenakan tubuh Pak Robert tidak seperti biasanya. Kemudian dengan berat hati, Pak Regel mengajak Bu Tatiana untuk pergi ke suatu tempat. Ketika sampai di tempat yang dimaksud, Bu Tatiana diperintahkan oleh Pak Regel untuk mengendap-endap. Kemudian karena gelap, Bu Tatiana menggunakan teropong yang mencari suhu panas. Dan akhirnya Bu Tatiana pun melihat bahwa ada seseorang yang dijadikan makanan untuk parasit tersebut. Tentu itulah yang mempengaruhi tubuh Pak Robert. Dan hal ini sangatlah aneh. Bu Tatiana memiliki tugas untuk menyelamatkan Pak Robert dari parasit agar dia bisa hidup. Namun Pak Semiradov kebalikannya, menggunakan parasit untuk membunuh. Dan fakta yang didapatkan adalah Pak Semiradov sengaja menahan Pak Robert karena ingin menjadikan dirinya sebagai senjata militer. Lalu scene berpindah di mana Bu Tatiana mengajak Pak Robert untuk jogging bersama. Dan Bu Tatiana pun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh Pak Robert. Dan ternyata Pak Robert tahu bahwa ada parasit di tubuhnya dan sedikit bisa mengendalikannya. Namun Pak Robert terpaksa menjadi orang polos untuk tidak dimanfaatkan oleh Pak Semiradov. Kemudian scene berpindah ketika Bu Tatiana berada di ruangan Pak Semiradov. Yang faktanya Pak Semiradov tahu kalau semalam Bu Tatiana mencoba mengintip risetnya yang dilakukan bersama Pak Rigel. Dan mereka memperdebatkan soal riset tersebut. Lalu Pak Semiradov pun mengajak Bu Tatiana untuk datang ke riset Pak Semiradov. Ketika sudah sampai di tempat riset tersebut, Pak Semiradov berniat memberi makan pada parasit itu 2 orang sekaligus. Karena tidak tega, Bu Tatiana pun segera masuk dan menyanyikan lagu kesukaan Pak Robert. Sehingga karena parasit tersebut sudah menjalin hubungan dengan Pak Robert, tentu parasitnya pun menjadi jinak karena mendengarkan lagu kesukaannya. Dan kemudian 2 orang itu berusaha kabur dari sana. Namun sayangnya parasit itu sadar dan membunuh keduanya. Karena sempat jinak, hal itu tentu menjadi fatal bagi Pak Robert. Dan kini Pak Semiradov percaya kalau parasitnya bisa dijinakkan. Lalu karena Pak Semiradov sadar bahwa parasitnya bisa dijinaki, Bu Tatiana pun akhirnya memutuskan untuk kabur bersama Pak Robert dan mengajak Pak Rigel untuk bergabung. Namun karena Pak Rigel takut kepada Pak Semiradov, ia menolak untuk ikut. Tapi ia sukarela akan membantu Bu Tatiana. Lalu aksi pun dilakukan. Bu Tatiana mencoba mendekati penjaga di sana dan menyuntikkan obat bius pada dirinya hingga pingsan. Kemudian dia bersegera menjemput Pak Robert. Setelah itu Pak Robert dan Bu Tatiana bersegera pergi ke arah pintu keluar. Sedangkan Pak Rigel pergi ke arah ruangan telekomunikasi. Di saat Bu Tatiana dan Pak Robert sedang menuju ke pintu keluar, sayangnya Pak Semiradov sudah mengetahui hal itu karena melihatnya di CCTV dan memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Pak Robert secara hidup-hidup. Lalu scene berpindah pada Pak Rigel yang nyatanya meminta Dewan Peninjau untuk datang ke markas tersebut dan menyebutkan apa yang sudah dilakukan Pak Semiradov. Kemudian pintu pun bergerak. Karena Pak Rigel sudah mengganjalnya dengan meja, tentu hal itu tetap mudah diterobos oleh Pak Semiradov. Namun setelah pintu tersebut berhasil dibuka, Pak Semiradov pun akhirnya dengan marah dan tiba-tiba menembakkan senjatanya pada Pak Rigel.
Scene kembali kepada Pak Robert dan Bu Tatiana yang telah dikepung oleh beberapa tentara. Namun di sini Bu Tatiana terkena tembakan di bagian bahunya. Karena situasi semakin genting, Pak Robert pun terpaksa menggunakan parasitnya dan parasit tersebut pun keluar. Malah semakin kuat ketika menghadapi lawannya yang takut padanya. Karena kesadaran Pak Robert hilang, Bu Tatiana pun menyeret Pak Robert ke mobil dan membawanya keluar pangkalan militer tersebut. Lalu benar saja, parasit tersebut sangat mudah mengalahkan tentara di sana. Tapi ketika datangnya Pak Semiradov ke tempat itu, kedudukan pun berubah. Pak Semiradov cukup hebat dalam bertarung. Meski kehilangan lengannya, setidaknya ia berhasil mengalahkan parasit tersebut. Karena parasit tersebut kalah, hal itu berefek pada tubuhnya Pak Robert. Sehingga Pak Robert yang sedang berada di mobil kayak kesurupan gitu. Dan karena nggak tahu mau ngapain, Bu Tatiana pun mengeluarkan Pak Robert dari mobil tersebut. Namun sayangnya, Pak Semiradov sudah bisa menyusul mereka berdua. Dikarenakan Pak Semiradov tak ingin Pak Robert mati, karena ia ingin memanfaatkannya, ia pun membawa parasit itu agar Pak Robert bisa bertahan hidup dengan bersatu lagi dan meregenerasikan dirinya bersama parasit tersebut. Kemudian dikarenakan Pak Semiradov memancing emosi Pak Robert, tentu Pak Robert masuk mode QB dan membunuh Pak Semiradov serta anak buahnya. Kemudian parasit tersebut pun masuk kembali ke dalam tubuh Pak Robert. Di situ Pak Robert sudah selamat, terlebih lagi bantuan telah datang. Kini mereka hanya perlu menunggu Dewan Peninjau itu menghampiri mereka. Namun kemudian, yap, Pak Robert bunuh diri. Good banget kan? Jadi esensinya apa coba? Kemudian scene diakhiri dengan Bu Tatiana yang mengadopsi anak zinahnya Pak Robert dan film pun berakhir. Memang ending yang sangat berfaedah. Terima kasih kepada kalian yang udah mengizinkan gue untuk menghabiskan waktu kalian yang kurang berfaedah. Dan juga terima kasih kepada B yang sudah membantu perbuatan video ini. Kalau ada kekurangan di video gue, silahkan kalian komen di bawah. Dan juga solusinya kalau bisa, karena gue akan benar-benar menghargai hal itu. So, kayaknya sih soal penilaian, gue kasih nilai 65 ya. Karena horornya kurang berasa, nah namanya juga horror sci-fi. Tapi next time gue akan memberikan kalian film horor yang deg-degan dan banyak jump scare-nya tentu aja. So, wait aja ya. Dan satu lagi, terima kasih pada channel EOS Pixel yang udah memberikan gue klip on Boyah Lovely. So, wassalam.